Pada pelajaran ini kita masuk kepada topik mengenai pertobatan dan pengampunan. Ketika kita menyadari bahwa kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kita diingatkan bahwa kita memiliki kabar baik Injil keselamatan, yaitu Yesus yang telah mati untuk menebus kita. Ya, yang lain tadi disebutkan ada dosa-dosanya, soal wanita, soal dia merasa kuat, tapi mungkin kita perlu tambahkan juga dimensi bahwa dia bukannya mungkin merasa diri kuat, tapi ya dia tahu dia kuat gitu ya, tapi mungkin dia merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan gitu. Dia merasa apa ya, segala-segala ya terserah gue, pokoknya ya saya bisa lakukan ini. Sehingga apa? Ya soal jodohnya siapa, ya udah suka-suka dia lah. Soal dia mau tidur di mana, dia mau ngapain, mau makan apa. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, yang sepanjang triwulan kedua tahun 2026 ini, kita mempelajari bagaimana bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio, kita akan berdiskusi bersama-sama. Tentunya kami senang juga untuk menerima kesaksian dan komentar dari pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat dan telah meninggalkan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Kak Nova untuk membacakan komentar. Yang pertama datang dari Effort PI. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk penjelasannya yang dapat membuat kami lebih mengerti. Kemudian yang kedua dari Martin Gimbidau. Shalom. Terima kasih diskusi Sekolah Sabatnya yang mudah dipahami karena dapat membantu bagaimana caranya membaca dan memahami ayat Alkitab dengan lebih nyaman sesuai dengan makna firman Tuhan yang sebenarnya. Kemudian datangnya dari Freddy T. Alkitab adalah wahyu atau pernyataan Allah kepada dunia kita yang memberitahukan kepada kita tabiat yang harus kita miliki untuk mencapai firdaus Allah. Amin. Selanjutnya Olga. Dari akun ada tertulis, amin, terima kasih buat semua partisipan. Firman Tuhan sudah komplit untuk hidup kita. Ibarat sebuah kendaraan dalam Alkitab sudah lengkap alatnya. Setir, gas, rem, lampu, klakson, dan lain-lain. Roh Kudus bahan bakarnya dan Yesus pengendaranya. Pasti kita sampai ke kota kudus Bapa Semawi. Amin. Lalu dari Eva Pelopesi, amin, puji Tuhan atas diskusi Sekolah Sabat yang sudah disampaikan dan mudah dimengerti. Terima kasih tim narasumber HCI, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Linda Sihombing. Terima kasih atas pencerahannya yang membuka hati dan biarlah ke depan selalu dapat membaca Alkitab secara rutin dan mengundang Roh Kudus setiap membaca Alkitab. God bless you all team. Berikutnya dari Darto Sumpeno. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang baik bisa menuntun untuk didiskusikan di gereja kami. Salam dari Purwokerto, Tuhan memberkati. Yang terakhir dari Helni Tangkilisan. Terima kasih pendeta dan tim Hope Channel yang sudah membahas firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Senang sekali kami mendapat komentar-komentar, kesaksian-kesaksian bagaimana program ini dapat membantu saudara-saudara semua di dalam pembelajaran Alkitab baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan teman-teman, seperti biasa, kalau misalnya ada yang rindu untuk belajar bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku Sekolah Sabat kita, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat juga bisa. Dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Pelajaran kita sudah masuk di pelajaran ke-9 yang akan membahas mengenai dosa, Injil, dan hukum.
Kalau di dalam pelajaran kita sebelumnya, kita mempelajari bagaimana cara-cara atau apa saja yang dibutuhkan agar kita dapat bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu juga untuk mengetahui apa sih sebenarnya dosa itu dan apa solusi Tuhan atas dosa, yaitu Injil, dan bagaimana dengan hukum. Kita akan mempelajari hubungan di antara ketiganya dan bagaimana itu dapat membantu kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran ke-9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 93 dan 94. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Kak Nova. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini karena kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ke-9. Tuhan, biarlah melalui pelajaran ini kami boleh diberikan pengertian, kami memahami, kami mendengarkan, dan teristimewa kami boleh menjalankan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami direndahkan hati kami, sehingga semua pelajaran ini akan berguna bagi kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua yang hadir di sini, teristimewa para pemirsa, biarlah kami semua sama-sama belajar untuk mengetahui rencana keselamatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nova. Ketika kita belajar mengenai dosa, tentunya kita tahu dosa adalah penghalang terbesar di dalam membangun atau menumbuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau untuk teman-teman yang ada di sini, menurut kalian apa kira-kira dosa yang paling sulit untuk dikalahkan? Olga? Aku kayaknya dosa merasa benar sendiri deh. Jadi nggak ngerasa salah gitu ya? Iya. Soalnya itu di semua lini lagi dari anak kecil sampai orang dewasa tuh ngerasa bener tuh kayak udah ada aja gitu. Makanya kayak nggak mau dibilangin atau apa gitu. Oke. Kalau dari Kak Nova? Jujur nih pertanyaannya agak tricky ya. Iya. Kesannya tuh dosa ada derajat ya. Ada yang gampang dikalahkan, ada yang enggak. Tapi kita harus punya satu prinsip yang pasti, dosa adalah dosa. No matter what ya. Jadi bagi setiap orang dan beda-beda.
Ada yang berat buat saya, buat orang lain nggak masalah. Ada yang menurut orang ini berat banget, buat saya sudah jalankan dengan nikmat. Jadi setiap orang itu punya duri dalam daging masing-masing ya. Seperti kata 2 Korintus 12 ayat 7, bahwa setiap orang ada durinya, seperti Rasul Paulus bahkan ada duri dalam daging. Nah jadi kalau ditanya apa dosa apa yang paling sulit dikalahkan? Kalau saya pribadi adalah dosa yang secara terus-menerus saya lakukan dan saya tidak mau bertobat dari kebiasaan yang jelek. Walaupun sesederhana kecil, hal yang kecil ya. Jadi dosa yang terberat adalah di mana saya menganggap dosa itu tidak perlu saya tinggalkan, dosa itu terlalu ringan sehingga tidak perlu ada pertobatan. Itu yang paling berat buat saya. Amin. Pendeta gimana? Ya, kalau kutipannya mengatakan bahwa pertempuran terbesar yang pernah dilakukan adalah peperangan melawan diri sendiri. Ya. Jadi memang seperti yang tadi Olga bilang, kemudian dari Kanova bilang, jadi memang paling sulit itu memang mengalahkan diri sendiri secara umum. Nah, secara spesifiknya apa ya tergantung dirinya sendiri nih yang paling pengen diri ini lakukan itu apa. Nah, macam-macam, ada orang yang sukanya ini, ada yang lain sukanya itu, tapi tetap aja adalah bagaimana supaya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi memang setuju ya, ketika kita ngerasa diri kita benar, kalau di pelajaran pertama kan cek realitas kan, jadi cek diri kita dulu nih. Kalau kita nggak ngerasa kita salah atau artinya kita merasa kita tidak memerlukan juru selamat gitu. Dan yang memang paling susah dikalahkan adalah diri kita sendiri. Dan masing-masing kita mengalami hal yang sama walaupun pengalamannya berbeda-beda. Dan pengalaman dari Simson, kita tahu ceritanya ya, kita bisa menemukan ceritanya di dalam Hakim-Hakim 14, 15, 16. Nah, di dalam cerita Simson ini apa sih? Kalau cerita Simson kan agak panjang, list pencobaannya nggak cuma satu gitu ya. Apa aja nih pencobaan yang dihadapi dan poin-poin apa yang kita bisa pelajari dari cerita kehidupan Simson, Kak Nova? Baik, kalau kita baca sepanjang cerita Simson ini, satu hal yang mungkin menurut pendapat saya bahwa dia itu tidak disiplin dengan kerohaniannya. Ya, dia sebenarnya sebagai nasir Allah yang dipilih dari kandungan itu harusnya mempunyai satu keistimewaan yang luar biasa. Tapi take for granted ya, mungkin dia merasa dia nasir ya, oke. I can do whatever I want to do it gitu ya. Jadi dia tidak disiplin rohani. Contoh yang paling sederhana itu selera. Selera itu bukan hanya makanan ya. Berbagai hal di dunia itu jadi selera. Selera makanan pun dia pernah gagal. Masih ingat waktu dia jalan bersama orang tuanya, dia ngambil apa? Dikatakan mengambil madu dari bangkai singa. Sebagai nasir Allah saya tidak yakin itu bisa dia lakukan. Tapi karena tidak disiplin, oke, dia lakukan itu. Kemudian keinginan mata, ya, melihat perempuan Filistin jatuh cinta, orang tua sudah peringatin, jangan lakukan itu. Tidak adakah orang dari kalangan kita untuk menjadi pasanganmu? Dia bilang tidak, saya suka dia. Jadi dia tidak bisa menahan selera di mata, tidak bisa menahan selera di mulut. Ya. Kemudian yang lebih parah adalah selera seksual dia sebagai seorang laki-laki ya. Setelah kematian istri pertamanya, dia sedikit galau mungkin ya. Akhirnya dia pergi ke Gaza, dia bertemu dengan perempuan Sundal dan dia berhubungan dengan perempuan Sundal itu, dan itu sangat fatal dilakukan oleh seorang nasir Allah ya. Kemudian yang kesalahan diulang lagi ya, sudah cukup pelajaran mengambil istri orang Filistin pertama, tapi dia lakukan lagi. Akhirnya dia mengambil Delilah menjadi pasangannya, dan disitulah puncak kegagalan dia. Akhirnya terbujuk, ya tidak tahan melihat godaan wanita. Dia terbujuk dan dia memberitahukan sumber kekuatan dia, dan kita tahu bahwa dia selalu merasa kuat, dia selalu mengandalkan kekuatan fisiknya, tapi dia tidak pelihara rohaninya. Akhirnya dia juga jatuh. Itu yang bisa saya pelajari. Kalau dari Olga, pelajaran apa yang kamu bisa dapat dari cerita Simson? Lagi-lagi ya ngerasa benar sendiri. Maksudnya dia tuh ngerasa dia kuat, ngerasa dia bijaksana, pada saat dia kasih teka-teki, dia rasa semua orang gak ada yang bisa jawab. Pas ada yang bisa jawab dia marah. Kelihatan dia, maksudnya dari ayat-ayat ini Samson itu aku banget gitu, merasa percaya, overconfidence.
terlalu percaya diri, akan kekuatan, kebijaksanaan. Ya itu sih yang bikin dia jatuh. Dia kira dia bisa kuat untuk tidak tergoda, tapi ternyata jatuh dengan rengekan wanita. Gimana Pendeta? Kalau kita sih melihatnya mungkin agak, ya karena semua sudah disebutkan jadi harus angle yang lain supaya ada persepsi yang berbeda. Ya, yang lain tadi disebutkan ada dosa-dosanya, soal wanita, soal dia merasa kuat, tapi mungkin kita perlu tambahkan juga dimensi bahwa dia bukannya mungkin merasa diri kuat, tapi ya dia tahu dia kuat gitu ya, tapi mungkin dia merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan gitu. Dia merasa apa ya, segala-segala ya terserah gue, pokoknya ya saya bisa lakukan ini. Sehingga apa, ya soal jodohnya siapa, ya udah suka-suka dia lah. Soal dia mau tidur di mana, dia mau ngapain, mau makan apa, mau minum apa, pokoknya kayak kalau kita melihat nih Simpson ini mungkin orang yang apa ya, kayak selengean gitu kan, kayak segala sesuatu mudah bagi dia, sehingga dia tidak peduli dengan banyak hal, tidak peduli dengan aturan. Dan sebenarnya itu juga masuk ke dalam pelajaran kita mengenai dosa, karena dosa itu kalau nanti kita lihat di dalam 1 Yohanes 3:4 itu sebenarnya kalau di terjemahan bahasa Indonesia kan dikatakan dosa itu adalah pelanggaran hukum. Tapi sebenarnya dosa itu bukanlah sebuah kata kerja. Kalau paling tidak di dalam bahasa Greek-nya ya, bukan pelanggaran hukum, melanggar hukum gitu kan. Jadi soalnya ini sesuatu yang dilakukan, tapi dosa itu adalah sebuah keadaan tanpa hukum. Dan Simpson ada di dalam keadaan tanpa hukum ini. Dia tahu, terlepas apakah dia tahu atau tidak, tapi dia hidup tanpa hukum. Itu jadi beda. Kalau orang melanggar hukum, dia tahu saya melanggar sesuatu. Terlepas dari apakah saya mau, saya tidak, saya bergumul melanggar ini atau karena memang saya mau, tapi dia tahu ada hukum dan dia melanggar. Tapi kalau tanpa hukum, hukum itu secara kategori sudah dia tolak. Tidak ada hukum. Suka-sukanya dia. Mungkin seperti itu. Tapi nanti mungkin kita bahas lebih jauh lagi. Oke. Dan itu kalau kita lihat artinya ya dia merasa dirinya di atas hukum gitu lah ya, bisa dikatakan. Iya, kalau di atas hukum, maksudnya selama masih di atas hukum, gitu. melanggar hukum, tidak peduli hukum, pokoknya hukum itu tetap ada. Tapi kalau dosa itu tidak ada hukum. Jadi maksudnya makanya kadang-kadang ini juga mungkin menjadi sebuah pastoral care bagi kita juga. Kalau orang masih merasa, aduh, saya berdosa, tapi saya masih melakukan. Saya melakukan terus, tapi saya masih merasa berdosa. Artinya, apakah orang itu sudah menolak hukum? Enggak. Dia masih merasakan bahwa hukum itu ada, cuma saya memilih untuk tidak melakukannya. Makanya saya bersalah gitu. Tapi saya nggak mau bersalah itu. Masih ada relation dengan hukum itu masih ada. Tapi kalau benar-benar tidak ada hukum, nah ini sebuah filosofi hidup yang lebih berbeda. Nah kalau di dalam Samson ini ya mungkin kalau kita katakan dia sudah sampai sejauh itu mungkin terlalu ekstrim juga. Tetapi paling tidak dari cara dia menjalani kehidupannya, benar sih. Dia seolah-olah tidak peduli, gitu kan? Oke. Dan kalau kita lihat ya di buku pelajaran kita disebutkan Simpson tetap melayani Allah sambil menyerah pada pencobaan. Ini kayak ketampar banget gitu ya buat saya, buat kita gitu. Kadang-kadang kita masih memelihara dosa-dosa kita, padahal kita saat ini sedang melayani atau kita sedang melakukan satu pekerjaan untuk Tuhan, tapi tetap menyerah pada pencobaan gitu. Kalau kita lihat Simpson itu kayaknya aduh jelek banget gitu dia. Ternyata pas ngelihat ke diri kita sendiri, oh ternyata sama aja gitu. Apa bedanya ya? Apa bedanya sama Simpson juga. Nah, kalau itu kita sudah jelas ya bahwa Simpson menyerah kepada pencobaan-pencobaan seperti yang tadi sudah disebutkan. Tapi kadang-kadang juga iblis atau setan itu bekerja dengan cara yang lebih halus lah istilahnya. Bukan melalui, tidak selalu melalui pencobaan, tapi melalui distraction gitu. Jadi pengalih perhatian. Mungkin kita terdistraksi kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan hal yang salah atau bukan dosa, tapi menyita begitu banyak waktu dan energi sehingga sangat sedikit yang tersisa untuk Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi atau menghilangkan lah distraksi yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan? Olga. Pertama, kita harus tahu bahwa hubungan sama Tuhan itu bukan tentang datang ke gereja dan baca Alkitab. Kan dibilang
berdoalah senantiasa. Artinya hubungan sama Tuhan itu continuously, selalu kayak nafas. Contohnya jatuh contohnya kesandung, jatuh, aduh malu lagi. Kalau aku ingat banget tuh, kalau punya pasangan langsung cek, aduh tadi aku jatuh malu lagi gitu. Pas lagi single, aduh Tuhan malu banget lagi tadi jatuh. Tadinya tuh ngomongnya ke Tuhan, tapi sekarang pas sudah jadi punya pasangan, apa-apa tuh ngobrolin sama pasangan gitu. Buat aku tuh itulah contoh-contoh kecilnya, maksudnya hal yang tadinya tuh apa-apa buat Tuhan tuh sekarang terserah, objeknya bisa diganti, HP, anak, pasangan, siapapun gitu, apapun yang buat aku pribadi ya, apapun yang mengalihkan aku dari Tuhan itu sih. Mungkin yang paling nyata biasanya yang paling banyak menyita waktu itu adalah pekerjaan ya, karena kita bergantung sama perusahaan tempat kita bekerja. Pekerjaan itu blessing, kita harus ingat itu ya, itu tidak salah. Cuman kalau sampai dalam bekerja lembur terus gitu ya, kerjaan pulang di bawah, sampai saya ingat dulu suami saya bekerja di corporate, bisa pulang menjelang subuh pas kita lagi penunggu pagi ya something wrong then ya. Tapi kita juga harus bekerja kan, benar. Kemudian medsos juga, media sosial, gadget, nggak mungkin kita hilangkan itu. Semua sekarang kita perlu itu. Satu hari saya pakai itu, bisa kerja, bisa dengerin musik, bisa podcast, bisa denger khotbah, apapun saya bisa cari. Tetapi mungkin prioritasnya yang salah gitu ya. Apalagi kalau udah scrolling ya, ngelihat orang flexing, apa gunanya sebenarnya spend for nothing ya. Nah jadi mungkin menghadapi distraksi ini adalah saya belajar dari saya sendiri ya, bukan kepada orang lain, bahwa mungkin saya harus kasih batas waktu. Oke, saya bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau saya mau gadget cukup 30 menit ya, atau kalau saya mau lakukan sesuatu cukup 1 jam. Saya senang olahraga, itu juga bisa jadi distraction ya. Tapi saya pagi-pagi ya, setelah kami dari rumah penunggu pagi, saya batasin 1 jam lah paling tidak ya, kecuali long run lah pasti di atas 1 jam. Tapi itu harus balance ya. Kita nggak bisa bilang harus melakukan itu, yang lain nggak bisa dilakukan. Kita masih tinggal di dunia ini, nggak bisa seperti itu. Tetapi kita tahu prioritasnya, proporsinya. Tetap kita pegang Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah. Hari ini sebenarnya saya banyak appointment kalau Yola ya. Gitu. Waktu hari Rabu, oke God, pelajarannya sangat kebetulan dikasih ke saya, ini sangat memukul saya secara pribadi. Oke, saya skip besok, Jumat. Saya harus ada waktu yang untuk, karena kedatangan saya di sini adalah menjadi berkat juga bagi orang yang lain yang mendengarkan saat ini ya. Jadi this is bagian terkecil dari pelayanan saya, dan saya harus siapkan waktu saya hari ini. Amin. Nita. Ya kalau secara praktikal bagaimana cara mengurangi distraksi itu adalah kita harus punya struktur di dalam kehidupan gitu kan. Saya jadwal, mungkin jadwalnya nggak harus fix amat, tapi paling nggak secara garis besar apa yang kita lakukan dalam hari ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, ya, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, gitu kan harus ada. Dan lebih salah satu mungkin yang paling baik yang Alkitab berikan kepada kita adalah struktur waktu, baik itu pagi dan petang, struktur bulanan, tahunan, dan juga tentunya pasti ya struktur dalam 1 pekan, ya kan. Ada 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Sehingga apa? Kalau dibilang terdistraksi, tadi seperti yang Kak Nova bilang, ya memang sebenarnya Alkitab sendiri pun mengajarkan kepada kita bahwa 6 hari kamu bekerja, gitu kan. Jadi memang ya kamu lebih banyak bekerja, ya memang itulah sebagai manusia, gitu kan. Ya kamu harus produktif, harus melayani, harus ada nilai tambah. Tetapi bila mana tidak disertai juga dengan pengakuan bahwa oh ya ada loh hari di mana ya kita berhenti, supaya apa ya, supaya saya menenangkan diri dan saya mengakui bahwa semua ini saya lakukan betul. Tapi pada hari Sabat, saya teringat bahwa ada Allah pencipta, bahwa saya diciptakan itu ya memang untuk bekerja, tetapi juga diciptakan untuk punya hubungan dengan Allah, bahwa saya tidak harus, saya sudah dibebaskan ya. Kalau di dalam yang Ulangan kan yang selalu kita sebutkan, alasan di Keluaran kan berhari Sabat adalah karena penciptaan. Tapi alasan yang ada di dalam Ulangan pasal 5 itu adalah karena pembebasan, ya kan? Jadi kita juga dibebaskan. Kita ini bukanlah budak-budak korporat gitu yang yang tadi seperti Nova bilang kan, budak kerja, enggak. Sehingga distraksi itu bukannya jadi coba kayak disesalkan,
Tetapi ya diatur aja, masukkan lah ya, oke nggak apa-apa. Pokoknya dari jam segini sampai segini ya terserah lah kita mau ngapain. Tapi setelah itu harus ada kerjaan apa lagi berikutnya. Sama juga ya. Kalau kita bilang, harus 7 hari dalam seminggu melayani, mungkin itu bukan sesuatu yang ideal juga. Karena apa maksud 7 hari melayani? 7 hari kita melawat orang yang atau yang mungkin kalau pendeta memang itu kerjanya, tapi beda kan, itu memang adalah pekerjaannya. Dan dia memang mendapatkan, kalau Alkitab mengatakan seorang pelayan firman memang berhak mendapatkan bayaran dari sana. Tapi kalau yang memang dalam lingkup awam, apakah dia harus melawat 7 hari? Wah, nanti yang kerja siapa? Nanti yang dia menghidupi keluarga memang. Jadi dia tidak bekerja. Jadi kita harus melihat pada porsinya, ekspektasinya, dan itulah yang bisa membuat ada struktur di dalam apa yang kita lakukan, sehingga yang kita sebut sebagai distraksi mungkin sebenarnya bukan distraksi juga, tapi bagaimana kita tidak sesuai di dalam penggunaan waktu kita. Itu kadang-kadang, tapi nanti untuk poin pertanyaan berikutnya. Ada lagi poinnya, tapi nggak apa, itu dulu. Oke, terima kasih pendeta. Jadi memang kita lah yang harus memegang kontrol atas manajemen, time management kita ya gitu, karena masing-masing kita dikasih waktu yang sama. Nggak ada yang seorang punya waktunya lebih sedikit daripada yang lain, waktunya sama. Dan gimana bijaksananya kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita dapat mengatur schedule kita dengan baik, dengan mengingat bahwa prioritas utama kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Di dalam pelajaran hari Senin kita menemukan satu list ya, benteng dalam hubungan saya dengan Tuhan atau dengan Allah, dan beberapa ayat-ayat seperti bagaimana kita memiliki benteng dalam hubungan kita dengan Tuhan, seperti jangan mengandalkan diri sendiri, atau jadilah rendah hati dan menyingkirkan nafsu dari hati Anda, jangan menghakimi, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka, dan juga menghindari kebencian terhadap sesama kita. Ini mungkin beberapa ayat-ayat saja di dalam Alkitab yang diambil di dalam pelajaran kita supaya kita memiliki benteng atas perlindungan atas serangan dari si jahat, yaitu setan. Nah, di ayat yang pertama yaitu 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dalam hal ini kita tahu cerita Simpson yang tadi, dia merasa dirinya selalu benar atau teguh di dalam pendiriannya. Bagaimana kita dapat membedakan hal ini dengan confidence, artinya confidence in the Lord ya, artinya percaya, bukan hanya percaya diri tapi percaya diri di dalam Tuhan gitu. Karena kita kan perlu juga untuk mengetahui bahwa saya sudah melakukan hal yang benar dan saya teguh berdiri, teguh terhadap iman saya ini. Kanova. Sebagai contoh yang simple mungkin ya untuk self confidence itu ya. Jadi biasanya orang bisa mengandalkan self confidence itu karena pengalaman dia ya, kekuatan dia, prestasi, itu jadi self confidence saya kalau saya ingin melakukan sesuatu. Itu contoh yang paling simple untuk self confidence ya. Tetapi kalau confidence in the Lord itu sedikit agak beda, di mana selain saya tahu batasan saya, tapi saya tetap memegang janji Tuhan. Saya perlu assurance dari Tuhan. Saya perlu jaminan dari Tuhan. Iman saya bekerja di situ. Kemudian saya mungkin ingat, mujizat yang pernah saya alami beberapa waktu lalu itu menjadi confidence in the Lord. Bagi saya di sekarang ini, bagaimana waktu saya menghadapi masalah gitu ya, menghadapi cobaan, saya ingat, saya pernah dalam keadaan seperti ini dan waktu itu Tuhan kasih jalan keluar. Jadi tapi kalau saya cuma self confidence, saya perlu ini, saya bisa lah, karena saya udah hitung-hitungan, pakai hitungan saya bisa lah. Itu yang sering istilahnya kecelek kalau bahasa sederhananya ya, apalagi dalam bisnis, kayaknya ini bisa deh, ternyata udah ngeluarin modal besar ya, rugi juga, bangkrut juga, karena kita hanya mempunyai self confidence saja, tidak disertai dengan confidence in the Lord. Ya, sebagai orang Kristen kita lakukan bagian kita ya, kita harus mempunyai skill yang bagus, kita harus
mempunyai etos kerja yang bagus, tetapi jangan lupa itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi dalam hal apapun kita akan libatkan Tuhan sehingga confidence in the Lord-nya lebih kuat daripada self confidence kita pribadi. Itu dari pandangan saya. Buat aku, kalau orang yang makin dekat sama Tuhan enggak percaya diri nggak sih? Maksudnya bukan nggak percaya diri jadi malu, jadi apa? Enggak, tapi dia nggak terlalu percaya. Contohnya nih, kayak misalnya nyanyi gugup, jadinya berdoa kan, gitu. Kalau orang yang nyanyi, aku tahu aku pasti bisa. Gitu loh, maksudnya bukan jadinya nggak percaya diri jadi malu ini, tapi dia jadi overconfident gitu untuk melakukan sesuatu, jadi nggak ada bagian Tuhannya di sana. Nggak, itu sih pekerjaannya bisa diganti, tapi itu Iya, jadi kayak kalau ya kita tahu skill kita apa, tapi kita tetap bergantung pada Tuhan gitu. Betul. Ya. Karena Olga ini suka nyanyi. Kalau tiap nyanyi masih gugup nggak? masih Oh lah. masih ya. Gimana pendeta? Ya mungkin secara garis besar adalah ya kalau kita bilang kan yang dikatakan siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dan kalau dalam konteksnya kan mengenai dosa bangsa Israel sebelumnya begini dan itu semua terjadi untuk menjadi contoh bagi kamu. Lalu kemudian ayat berikutnya mengatakan sebab tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatanmu apa segala macam. Jadi dalam konteks ini kan ketika kita menghadapi sesuatu, kita merasa kita bisa menghadapi itu. Dan orang yang menyangka dia bisa biasanya ya mengandalkan diri kan, itu kan tadi intinya kan seperti itu. Dia mengandalkan diri sendiri, dan ya hati-hati orang seperti itu ya bisa jadi jatuh. Tapi kalau punya kepercayaan diri dalam Tuhan, artinya dia bukan mengandalkan dirinya tapi mengandalkan Tuhan. Dan mungkin satu tambahan lagi juga adalah bagi banyak orang ini, kalau kita mau perluas bukan hanya menghadapi pencobaan ya dalam pelayanan, biasanya kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan dia bisa, artinya apa? Dia belum mencoba sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya dia lakukan. Maksudnya dalam arti kan, kalau kita lakukan yang kita bisa, ya di satu sisi, dia sudah menggunakan talentanya dengan sepenuhnya. Tetapi kayaknya kurang. Kenapa? Dia belum mencoba sesuatu yang beresiko, sesuatu yang kayak apa ya, yang lebih impossible gitu, yang keluar dari mustahil, zona nyaman. belum keluar dari zona nyamannya, atau bisa juga dia keluar dari zona nyamannya tapi masih merasa dengan kekuatan saya sendiri masih bisa gitu. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu dari awal, wah ini nggak mungkin. Gitu kan, wah apalah kalau dalam pelayanan atau dalam pekerjaan juga bisa dikasih tanggung jawab yang baru, ataupun kalau dalam seperti Olga nyanyi, atau mungkin disuruh nyanyi jadi penyanyi pembuka di World Cup gitu kan, di hadapan ratusan ribu orang terus miliaran yang menonton, ini kan kayak pressure-nya beda gitu kan. Nah baru pada saat itu dia, wah jangan sampai kita salah. Kalau cuma misalkan nyanyi di karaoke di bar atau di kalau karaoke biasa mah ya fals sedikit, salah masuk dikit, salah ketulis nggak ada yang ingat. Tapi jadi kalau kita belum mencoba sesuatu yang sampai membuat kita merasa tidak mampu, ya berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena apa? Artinya kita hanya mengandalkan kekuatan kita dari sendiri kita. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang yang talentanya lebih gitu kan. Kalau yang talenta lebih, ya dia harus pertajam terus, harus jadi lebih baik. Enggak juga. Tapi kalau kita yang biasa-biasa aja, itu malah lebih pitfallnya lebih itu lagi kan. Karena kan saya biasa-biasa aja, saya kerjakannya biasa-biasa aja. Saya tidak mau mengembangkan diri karena itu bukan talenta saya, ini bukan ini bagian saya, biarlah orang lain lebih. Jadi ya nggak gitu juga gitu loh. Justru kalau kita memang mau mengandalkan Tuhan, artinya memang kita harus mencoba melakukan sesuatu yang lebih, dan tapi tentunya di dalam jalur yang ya sesuai dengan gitu ya. Jangan kita juga jumawa, atau jangan kita juga presumptuous gitu kan. Wah Tuhan gak nyuruh ini tapi saya mau. Ya, itu mungkin gak seperti itu juga ya. Tetapi mungkin kita harus berminta kepada Tuhan, berikanlah kesempatan di mana saya bisa mengandalkan Engkau. Mungkin itu. Oke. Pas pendeta jelaskan itu saya jadi kebayang, pantasan aja banyak orang-orang mungkin pemimpin-pemimpin kita yang punya mimpi yang besar gitu. Mimpi yang tadinya gak mungkin, tapi ya nggak tahu mau diapain juga, nggak tahu mau dibuat apa,
tapi bergantung sama Tuhan dan bisa terjadi gitu. Mimpi-mimpi yang besar yang mungkin Tuhan, saya ini udah terlalu besar, ini saya nggak mungkin bisa lakukan apapun, saya serahkan kepada Tuhan dan Tuhanlah yang akan melakukannya bagi kami gitu ya. Jadi kita butuh juga untuk keluar dari zona nyaman, masuk di zona iman, sehingga semakin lama kita bisa bertumbuh. Karena kalau cuman di situ-situ aja ya cuman di situ aja gitu, nggak bertumbuh keluar. Selain daripada tadi yang sudah kita sebutkan, ada satu lagi yaitu mengenai lust atau nafsu. Di Matius 5 ayat 28-29, Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Lakukan apapun untuk menyingkirkan nafsu dari hati Anda, karena ini adalah penghalang dalam hubungan Anda dengan Allah. Walaupun secara spesifik ayat ini kayak ditujukan kepada laki-laki, tapi nggak menutup untuk di zaman sekarang juga perempuan juga memiliki lust atau nafsu gitu ya. Dan bagaimana sih sebenarnya cara menyingkirkan? Karena ini kalau kita lihat satu pencobaan yang sangat besar ya di dunia sekarang gitu. Kalau dari Olga dulu deh. Nafsu kan bukan hanya sesuatu yang seksual ya. Misalnya nih, aku sama kayak si Samson itu, dia tuh kebiasa apa-apa gak tanya Tuhan dulu, apa-apa aku dulu, aku mau nggak, aku mau bikin ini, aku bikin gitu. Balik lagi kayak tadi, ada masa-masa dimana aku misalnya nih kayak mau lihat baju, Tuhan aku mendingan baju yang itu atau apa ya, atau terus saya kayak udah nanti aja, nggak usah, wait for me. Beneran lagi dikasih baju yang bagus gitu. Maksudnya tuh balik lagi ya, menurut aku ini tuh tentang hubungan sama Tuhan. Jadi benar-benar apa-apa tuh sama Tuhan. Karena kayak itu kayak point of view gitu loh. Maksudnya lihat Instagram contohnya, atau lihat apa, orang bisa mikir, misalnya ada yang negatif, ih parah banget ya orang atau apa, jadi ikut ngomongin kayak marah gitu atau apa. Ya udahlah, lihatnya ada kata-kata gitu kalau sama Tuhan tuh. Menurut aku cara yang bisa dilakukan untuk menyingkirkan pencobaan ini itu adalah benar-benar ya itu kayak berdoa senantiasa. Udah skip aja, gitu ya sama Tuhan. Udah skip aja, gak usah lagi bikin yang lain aja gitu. Itu ada suara-suara itu kalau selalu sama Tuhan gitu. Oke. Ya, saya setuju tadi dibilang bahwa nafsu itu bukan hanya sebatas seksualitas saja ya. Ada nafsu orang karena uang, ya, harta, power, jabatan, kekuasaan, bahkan saya minta maaf kalau katakan mungkin dalam pelayanan pun ada unsur nafsu sana untuk menempati satu jabatan tertentu. Dan itu nafsu untuk power itu sangat cukup mengerikan untuk saat inilah ya. Jadi kata nafsu itu sendiri adalah keinginan yang tidak terkendali. Jadi kita nggak bisa ukur, pokoknya ambisi terlalu nafsu sehingga segala cara jadi halal. Nah seperti ya contohnya. Nah bagaimana caranya kita supaya terhindar dari keinginan yang tidak terkendali ini? Ya ambisi boleh bagus, tapi nafsu itu udah kesannya lebih lebih vulgar gitu ya. Oke, pokoknya saya harus sampai di sana. Jadi kita udah nggak memikirkan bagaimana sampai di sananya, pokoknya bagaimana saya bisa sampai di sana. Ya, nah cara menyingkirkannya kita kembali sama Alkitab, dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 22, menjauhkan diri dari kejahatan. Ya kalau tahu kita gila hormat, ya sudahlah jangan cari-cari tempat yang kita perlu penghormatan orang seperti itu paling simpel. Kemudian di Matius 26 ayat 41 berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena memang roh penurut tapi daging itu lemah. Jangan pikir oke, karena saya ingin menjabat sesuatu yang bagus yang rohani saya pasti kuat, enggak juga. Masih banyak harus kita akui pemimpin-pemimpin rohani pun masih banyak yang jatuh oleh karena keinginan yang tidak terkendali. Jadi kita perlu pemegang janji Tuhan di 1 Korintus 10:13. Memang cobaan yang Tuhan kasih itu tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kalaupun kita tidak sanggup, Tuhan janji, aku akan menyertai. Jadi perlu hubungan, doa yang
erat dengan Tuhan, sehingga hal-hal yang sudah di luar batas itu bisa kita kendalikan karena Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih. Bagaimana pendeta? Ya kalau kata Alkitab sih kita harus menjauh atau kabur, lari. Kalau bahasa Inggrisnya flee. Flee itu kan kayaknya kalau di dalam perang udah mau kalah gitu kan, udah mau kalah ya udah jangan jangan didiam di sana sampai mati, kabur gitu kan. Jadi dalam hal ini kalau secara konteks, kalau dalam konteksnya secara khusus lust ini atau nafsu ini, ya kita hidup di dalam zaman di mana itu tidak terelakkan. Nah jadi kalau kita bisa ambil stepnya mungkin kayak gini, pandangan pertama itu tidak bisa dielakkan. Ya, ada billboard, ada iklan, ada apa gitu kan. Ketika itu terjadi, kita masih nengok kan kaget, apa ini gitu kan. Nengok sekali lagi itu masih bisa dimengerti gitu kan. Tapi kalau udah yang ketiga kali nengok lagi, itu udah tidak bisa dimaafkan gitu kan. Itu udah pilihan ya. Udah pilihan, udah niat, memang itu karena ada kesempatan, niatnya sudah ada, karena kesempatan ada, jadi terjadi gitu. Jadi kadang-kadang memang jangan juga orang terlalu keras bilang, waduh saya terlanjur melihat terus langsung terbersit gitu kan, apapun lah. Itu gak bisa dilakukan. Kita hidup di dalam dunia yang dibombardir dengan segala sesuatu itu. Terus ketika itu terjadi, ketika kita kaget, ya kan ada responnya kayak, apa gitu. Itu masih ya oke lah gitu kan. Tapi kalau ada yang ketiga, itu memang berarti ada sesuatu yang tidak kita lawan gitu dari sejak awalnya. Dan kalau Alkitab, contoh-contoh Alkitab mengatakan kalau Ayub kan, aku sudah membuat perjanjian dengan mataku, kan bikinlah perjanjian. Kalau di dalam Daniel dikatakan dia sudah berketetapan hati. Ketetapan itu dibuat di awal, bukan di ketika kejadian baru saya mau berkuat, enggak. Sebelum itu terjadi, ketika hari masih tenang, SOP-nya apa kalau ini terjadi. Terus mungkin harus bikin kayak drill gitu kan, kayak fire drill gitu kan, latihan. Kalau itu terjadi ada alarm, kita lari ke keluar kemana gitu supaya tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga ketika itu terjadi, yang benerannya sudah terbiasa secara refleks, secara tubuhnya ini sudah bisa bereaksi dengan baik gitu. Jadi memang ya kita mengatakan ya kaburlah dari pencobaan, karena kalau kau tidak bisa menang, ya kau kabur gitu. Karena di dalam ayat berikutnya, di dalam Korintus dikatakan, ya Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang lebih kuat daripada kemampuanmu. Tuhan akan memberikan jalan supaya kamu bisa kabur. Gitu. Jadi pasti selalu ada jalan untuk kabur. Nah, kaburnya yang seperti apa? Itulah mungkin yang kadang-kadang orang tidak bisa menerima. Tidak, ini harus saya kalahkan. Ini harus, kalau saya kabur saya kalah. Ya, mungkin nggak begitu juga ya. Karena kadang-kadang memang ada pencobaan-pencobaan yang kita harus kabur. Ya, kita harus kabur gitu, bukan kita kalahkan, kita kabur gitu. Sebenarnya Yusuf ya. Waktu Yusuf diambil bajunya gitu, dia nggak stay di situ, nggak tarik-tarikan gitu, dia kabur. Oke. Nah, di ayat yang tadi sudah saya bacakan, bahkan di dalam Markus 9 ayat 42 sampai 48, kita menemukan satu hal yang ekstrim nih. Jadi kayak, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah gitu. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan mata dua dicampakkan ke dalam neraka. Secara praktikal nih seperti apa maksud dari ayat ini, pendeta? Ini saya harus berhati-hati nih. Karena kalau dibilang, wah ini metaforikal, ini kiasan, saya rasa tidak. Yesus benar katakan kalau itu lakukan gitu. Jadi kalau gitu oke, kalau mata saya apa ya, berarti saya harus menjauhkan HP. Kadang-kadang kita langsung kepada praktikal yang kelihatannya bagus, kabur. Tapi Yesus bilang ya itu secara literal. Kalau memang itu yang terjadi, ya cungkilah matamu gitu kan. Dan kita lihat sebenarnya di dalam kisah-kisah Alkitab, tidak hal pertama yang dilakukan. Ya enggak juga, pokoknya begitu ada kejadian langsung potong tangannya, enggak begitu. Tapi kalau tidak dilawan dan menang ya, atau tidak kita kabur, itulah yang akan terjadi. Banyak kali Allah yang memberikan ada satu masalah gitu kan ya, kalau memang orang itu tidak mau menang, tidak mau berusaha kabur, tidak apa, Allah ya akan potong tangannya. Ya seperti contoh Samson gitu kan, kisah ini kan, dia berkali-kali tidak mau engage, tidak mau melawan, tidak mau struggle dengan keinginan hatinya, dengan apanya, akhirnya apa? Setelah dikalahkan, ya udah beneran dicungkil matanya gitu kan, beneran
terjadi sesuatu yang membuat dia tidak lagi bisa melakukan hal itu. Dan mungkin ini poetic justice juga terhadap Samson ya. Kalau kita lihat kan ini memang kan lemah dengan wanita cantik, akhirnya dia apain ya, matanya dibutain gitu kan. Itu literal. Jadi kalau dibilang apa ini pendeta yang praktikalnya, kalau praktikalnya udah paling praktikal adalah itu. Tapi jangan sampai ke sana. Mungkin arah pertanyaannya jangan bilang praktikal. Kalau dibilang praktikal seolah-olah itu metafora, lalu kemudian yang benarnya apa, enggak. Kalau bagi saya itu ujungnya ke sana. Tapi jangan sampai ke sana. Supaya tidak sampai ke sana, apa yang dilakukan? Mungkin lebih ke arah situ ya. Kalau apa yang dilakukan ya mungkin ya kita harus bisa ya membatasi, kita harus bisa kabur. Kalau memang HP ini yang menjadi ya kalau kita balik kepada nafsu lagi ya, kadang-kadang kan nafsu itu terjadi karena ada kesempatan gitu kan. Ya apalah mungkin komputernya, laptopnya itu jangan menghadap pintu tapi dibalik gitu kan, jadi nggak bisa langsung alt tab gitu gitu kan. Jadi ya, kalau orang masuk langsung kelihatan. Atau ya jangan kalau di ruang tertutup atau di kantor ya jendelanya harus yang kelihatan, jangan jendela yang blindsnya ditutup semua. Jadi mungkin yang kayak gitu supaya jangan sampai yang seperti ini yang terjadi gitu. Oke, terima kasih pendeta. Jadi kalau misalnya kita lihat itu adalah ujungnya, walaupun ya kalau di pikiran saya, kalau sebenarnya udah niat ya mau dipotong, mau mau dicungkil, mau apa, tetap niatnya ada gitu loh, tetap bisa aja dilakukan, walaupun kita jangan sampai ke situ. Ada hal-hal yang bisa dilakukan dan mungkin saja salah satu cara terakhir Tuhan menyelamatkan kita bisa saja dengan hal itu, seperti Simpson juga ya. Itu adalah cara Tuhan yang terakhir untuk menyelamatkan dia gitu. Teman-teman, kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Kalau kita sudah membahas tadi tentang dosa, saatnya kita sekarang membahas tentang hukum. Dan kalau kadang-kadang di dalam pikiran kita, kalau kita bicara tentang hukum, biasanya kita langsung lompat kepada bangsa Israel, 10 hukum di buku Keluaran. Bagaimana kita bisa yakin terhadap diri kita sendiri dan juga meyakinkan orang lain bahwa hukum itu tuh bukan hanya dimulai di Gunung Sinai, tetapi juga di Taman Eden, bahkan di surga. Kanova. Saya pribadi percaya sudah ada hukum di surga, ya, sebelum ada 10 hukum melalui Musa. Kenapa? Buktinya ada pelanggaran. Ya, kenapa Lucifer bisa dibilang berdosa? Berarti ada yang dia langgar. Berarti sudah ada hukum, mungkin tapi tidak secara tertulis. Tapi ada pelanggaran yang dilakukan dan dia mendapatkan konsekuensinya saat dia melanggar. Nah, kemudian yang kedua juga di Eden. Kemudian yang kedua kalau saya pikir logikanya tidak mungkin ada pelanggaran kalau tidak ada hukum. Saya ingat dulu kalau waktu saya kecil di daerah Cibinong itu kan jalan bebas ya, mau kemana nggak ada pertigaan, nggak ada lampu merah, nggak ada apa, enak banget gitu, bisa nggak ada yang tangkap. Sekarang saya lihat semua udah lampu merah, jadi tiba-tiba harus berhenti, kalau nggak ditangkap. Kenapa? Karena sudah dipasang, jangan dilanggar. Jadi seperti itulah konsekuensinya kalau kita melanggar hukum. Jadi sudah ada hukum dan di Eden pun sudah ada hukum. Buktinya apa? Adam dan Hawa harus dibuang dari Taman Eden karena melanggar perintah. Jadi hukum itu bukan hanya tertulis pada saat bangsa Israel keluar, tetapi Allah sendiri itu adalah, kalau saya percaya Allah sendiri itulah hukum. Hukum itu bukan penghukuman. Hukum itu adalah bentuk kasih dan Allah adalah kasih. Jadi Allah sendiri itu adalah standar hukum yang terbaik yang ada. Anda tahu, San? Ya, mungkin kalau kita bicara soal apa yang terjadi di surga, sulit juga ya, karena Alkitab ini tidak menuliskan banyak hal sebelum terjadi di surga. Mungkin yang ada hanya di Wahyu 20 ya, tentang ada peperangan di surga apa segala macam. Tapi bahkan di dalam bagian pertama, di dalam pasal pertama, bukan ayat pertama, ayat kedua, sudah ada hukum, atau paling tidak kayak ada inklinasi gitu kan, kayak hint-hint bahwa hukum itu ada. Dikatakan di dalam Kejadian 1 pasal 2, Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat keduanya mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi ada sebuah keadaan tidak ada bentuk dan kosong. Lalu kemudian
ayat ketiga dikatakan berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu baik, terang itu apa? Memisahkan. Lalu kita Allah memberikan nama. Itu kan berarti kan ada sebuah aturan yang dimasukkan ke dalam suatu keadaan. Ya itu kan adalah sebuah hukum. Apakah itu jadinya hukum alam, apakah itu aja hukum keteraturan dari Allah. Dan itu kita bisa lihat di dalam setiap penciptaan di dalam hari kedua. Itu kan Allah memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Lalu diberi nama, itu kan hukum juga kan, memberikan sebuah legal standing, gitu kan? Nah itu hukum. Lalu kemudian yang ketiga kan, misalkan air dari air, jadi ada yang kering, ada yang ini, jadi ada pemisahan. Dan bila mana ada pemisahan berarti ada keteraturan, ada hukum. Lalu kemudian bahkan ketika di dalam penciptaan manusia, dikatakan lalu Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Supaya bisa memerintah, supaya mereka berkuasa atas binatang-binatang, berarti kan ada aturan gitu. Jadi kalau dikatakan apakah aturan itu baru turun di Gunung Sinai, ya tentunya pastinya tidak gitu kan. Allah adalah Allah yang teratur. Dari mana kita tahu? Ya dari itu tadi, bahkan dari sejak penciptaan pun sudah menunjukkan keteraturan. Dan makanya ketika kita, apa sih dosa itu? Kalau kita mau mundur sedikit, apa itu dosa? Dosa itu adalah kembali kepada keadaan sebelum ada Allah. Sebelum Allah datang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, yang adalah apa? Kekacauan, tidak teratur dan kosong, kehampaan gitu ya. Kalau orang bilang chaos gitu dan void gitu ya. Lalu kemudian ketika Allah datang, maka ada order, ada pertumbuhan, ada pengisian, dan itulah yang memang Allah mau lakukan. Jadi kalau ditanya apakah hukum itu baik? Baik, karena membawa apa? Membawa order dan membawa sebuah sistem di mana sistem ini bisa berkembang, punya tujuan, punya purpose, ada maksud, dan ada akhirnya ini seperti apa gitu. Oke, tadi pendeta sudah katakan bahwa hukum itu baik, bahkan kenapa hukum itu merupakan karakter Allah yang adalah kasih. Tapi real aja nih ya, kadang-kadang kita lebih sering memikirkan bahwa hukum itu memberatkan. Hukum itu ngebatasin, aduh saya pengen ini tapi gara-gara hukum gak bisa gitu. Gimana mengubah mindset itu, Olga? Praktek aja nih ya. Aku kan gak bisa nyetir. Jadi kalau seandainya aku naik taksi online, setiap ngeliat lampu merah, lampu merah lama banget lagi. Itu kayak harusnya bisa jalan jadi berhenti lagi gitu. Tapi kalau aku jadi siang nyetir, lampu merah itu kan kayak memberikan, ini saatnya aku jalan. Supaya nggak tabrakan gitu. Itu lampu merah itu melindungi dia dan semua orang supaya teratur. Jadi gimana caranya untuk bisa berpikir bahwa hukum itu tidak memberatkan, adalah jadi yang nyetir. Jadi kayak ganti mindset gitu loh, bahwa hukum bukan sama. Aku juga baru mikirin lagi, hukum itu tidak memberatkan buat orang yang pelanggar hukum. Gimana tuh? Contohnya nih, misalnya dia ngebunuh orang, ya kan? Dia udah siap-siap nih, aduh bakal ada ini ngebales gue pasti akan ada yang membunuh keluarga gue. Ada hukum jangan membunuh, men. Aku selamat. Aku bisa minta maaf dan aku aman dari ini, gitu. Tapi kalau seandainya ada jadi hukum, pasti akan ada yang balas dendam, akan ada yang bunuh dia gitu. Maksudnya ya balik lagi sih, itu tuh ganti mindset aja. Kejadiannya sama, tapi tinggal ganti mindset aja. Kayak tadi aku nyetir, sama-sama ada di mobil, tapi pilih mau jadi si nyetir apa sih yang di belakang. Cuman ini jadi ngirain hukum itu ngebebanin, padahal hukum itu ngejagain kita gitu. Kenapa? Saya lagi mikir apa jadinya dunia ini kalau tanpa hukum ya. Saya lagi pikir chaos sekali ya. Dan sebenarnya hukum itu apa sih? Hukum itu jadi berat kenapa sih? Karena dilanggar. Kalau kamu langgar pasti jadi berat karena ada dendanya, ada. Saya nggak tahu ada berapa hukum di Indonesia ini. Saya nggak pernah tahu dan saya nggak pernah peduli. Kenapa? Karena saya nggak akan melanggar. Ya, begitu juga dengan hukum Tuhan. Itu relationship kita sama Tuhan. Kenapa harus kita merasa berat? Ya,
pada saat kita melanggar pun kasih karunia-Nya banyak juga gitu ya. Beruntung kita punya Tuhan yang mempunyai hukum. Beruntung sekali. Ya, kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain, kita tahu bagaimana melakukan yang baik. Tidak ada hukum yang, kalau bagi saya tidak ada hukum yang memberatkan. Contoh lah, di China itu kan saya tahu kalau koruptor itu pasti dihukum mati kan. Tapi masih banyak gak orang tinggal di sana? Masih, saya aja pengen ke sana gitu ya. Kenapa? Saya nggak peduli dengan hukuman koruptor itu karena saya bukan koruptor. Ya, jadi kalau tanya kenapa kamu berat? Karena kamu ancang-ancang akan melakukan gitu kan. Tapi kalau saya merasa oke, hukum bagus untuk menjaga keseimbangan, bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan, bagaimana berhubungan dengan sesama, hukum itu indah. For sure, hukum itu indah, sangat indah. Saya kalau baca itu jangan membunuh, jangan. What beautiful ya. Ada ya peraturan yang Tuhan kasih gini, bisa tahu memang itu merugikan orang lain. Yang bersaksi dusta pun bahkan nggak boleh. Kenapa? Benar-benar nggak bagus berdusta itu ya. Melatih kita untuk jadi orang cheating ya, itu nggak bagus. Saya aja kesel kalau lagi disiplin anak saya ketahuan bohong, itu saya kesel. Peraturan di rumah kami itu pertama tidak boleh berbohong, harus jujur. Sesimpel itu gitu ya. Kenapa? Untuk melatih mereka punya attitude yang baik, supaya mereka nanti siap saat dewasa di dunia kerja menjadi apa ya, mungkin jadi employee yang terpercaya, yang bisa diandalkan. Itu kan dilatih semuanya. Kalau nggak ada hukum, bagaimana saya tahu mana yang baik mana yang enggak? Jadi saya ingat cerita di pedalaman gitu, saya nggak usah sebutin negaranya. Dia selalu perempuan ini merasa cantik lah, nggak ada tandingannya di desa itu, nggak ada yang tandingan. Sampai akhirnya datang orang asing ke kampung itu, jatuhin kaca, cermin. Di selama ini kan nggak tahu bagaimana bentuknya dia kan. Diambil cermin, begitu ngeliat dia sampai teriak, dia buang itu kacanya. Sejelek itu ternyata saya ya. Ya, tapi selama ini dia nggak tahu, taunya cantik, hebat, kembang desa. Kayak ini kita perlu hukum supaya tahu betapa bisa ngaca ya. Bisa ngaca gitu. Kamu tuh begini sebenarnya keadaannya. Tuhan baik banget. God is good, kasih hukum, saya suka. Benar. Jadi kalau kita ambil contoh soal tadi traffic light, memang kadang-kadang sebagai orang tua ini yang kita sebut sebagai sindrom lampu merah. Biasanya karena lampu merah biasanya perempatan gitu kan, pasti lampu hijau itu lebih sebentar daripada lampu merah. Iya. Pasti kan? Iya. Sama juga, saya punya 3 anak. Semua anak merasa dia dikasih lebih daripada yang lain. Kenapa ya? Karena kan kalau bertiga kan, misalkan kalau waktu nonton atau waktu pakai tablet atau waktu main game gitu kan, kalau dibagi 3 pasti kenapa kok kayaknya sebentar banget gitu kan, lebih lama menunggunya daripada makainya. Itu udah pasti gitu kan. Tapi ya itulah, memang seperti itu kan, keteraturan karena keterbatasan waktu, tempat dan sumber daya gitu kan. Itu mungkin yang pertama. Dan itu membuat kadang-kadang hukum menjadi berat karena kita tidak melihat gambaran besarnya. Karena di mana kita maunya hak, benefit, privilege, tapi orang lain pun juga mau seperti itu. Dan kita masih hidup di dalam dunia yang terbatas. Nah, kalau nanti di surga hukumnya seperti apa, lalu bagaimana ya, itu mungkin belum kesana lah kita kan. Itu jadi satu. Lalu kedua, yang Olga bilang soal bahkan hukum pun bagi yang melanggar itu baik. Nah, ini juga sebenarnya Alkitabiah. Jadi di dalam Alkitab kan sering dikatakan, wah, gigi ganti gigi, mata ganti mata, lex talionis, ini kan kalau istilah hukumnya gitu kan. Dan kadang-kadang kita merasa ini sesuatu yang kejam. Sebenarnya ini enggak sesuatu yang kejam. Kenapa? Karena kalau tidak mata ganti mata, tidak gigi ganti gigi, artinya apa? Kau patahin gigiku, ku potong lehermu. Gitu kan? Jadi makanya hukum pun juga ya menjaga supaya jangan orang itu lebih retaliation-nya tuh lebih daripada injury-nya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang penting juga. Dan mungkin satu tambahan lagi, ketika kita bicara soal hukum dan kenapa hukum itu jadi berat, kadang-kadang di satu sisi ketika hukum yang berbeda diterapkan kepada orang yang sama, kita merasa ada ketidakadilan. Wah, kenapa orang yang kaya seolah-olah kebal hukum, tapi kalau kita orang miskin, kalau ada apa-apa langsung kena gitu kan. Istilahnya kan orang bilang kan tumpul ke atas tajam ke bawah kan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus pahami bahwa kalau kita menggunakan hukum yang sama untuk orang berbeda, itu juga sama beratnya, sama salahnya dengan menggunakan hukum yang berbeda untuk orang yang sama. Dalam arti kita sama ratakan ini, seperti kembali contoh saya anak-anak terus kan. Anak saya kan ada yang umur 8, ada yang umur 6, ada yang umur 4.
yang paling kecil selalu bilang, kok aku enggak, kok kakak boleh. Saya nggak bisa samain karena kakak gitu kan, dia sudah lebih dewasa, dia sudah bisa mengatur dirinya, dia bisa ini, kok kakak boleh pegang ini, kok kakak boleh dapat ini, gitu kan. Jadi saya tidak bisa samakan, dan itulah kadang-kadang yang membuat kita sulit untuk menerima hukum, karena kita tidak bisa membedakan manakah kalau kita melihat hukum yang sama untuk orang yang berbeda, nggak tepat juga, karena orang yang berbeda mungkin perlu hukum yang bisa disesuaikan. Tapi kalau kita melihat hukum yang berbeda untuk hal yang sama, kita juga merasa nggak adil. Jadi inilah kesulitan kalau bagi saya sih, bagaimana kita tidak melihat gambaran besar daripada hukum itu. Itulah yang membuat kita jadi terbebani. Seandainya kita diberikan pengertian, insight, wawasan, pengertian, hikmat untuk mengerti ini, ya makanya hukum ini akan menjadi sesuatu yang sebenarnya kita anggap baik. Ya seperti yang tadi Kak Nova bilang kan, ini menunjukkan bagaimana kita harus hidup, sebenarnya kita ini seperti apa, dan bagaimana kita punya keteraturan. Kayak tadi kan yang di Cibinong itu kan, nah ini bukan ngatain orang Cibinong, di mana-mana pun sama lah ya. Lebih bagus ada aturan daripada nggak ada, gitu kan? Karena kalau nggak ada, kita nggak tahu nih bisa ada kecelakaan lalu lintas itu lebih banyak gitu. Oke, dan hukum itu memang seperti kaca gitu ya. Itu menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Jadi kalau Alkitab katakan karena hukum kita mengenal dosa, bukan dihilangin hukumnya gitu, tapi karena hukum kita jadi kenal diri kita yang dosanya jelas, yang sudah memang berdosa. Dan kabar baiknya adalah walaupun kita semua telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, ada Injil. Nah, mungkin langsung saja ya Pendeta mengenai Injil ini. Ya mungkin hukum itu kan bersifat represif, bersifat otoritatif, dan bersifat menghakimi, dan tidak memberikan solusi. Solusinya apa ya? Jangan kau lakukan ini. Solusinya apa ya? Kau lakukanlah ini. Dan kadang-kadang tidak memberikan solusi terhadap kalau itu ada pelanggaran, kalau ini ada sesuatu ini apa gitu kan? Ya mungkin kalau secara hukum adalah dalil-dalilnya ini begini-begini. Tetapi bagaimana merestorasi ini? Bagaimana kita bisa memulihkan hubungan ini? Dan inilah yang memang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Makanya Paulus juga mengatakan hukum ini adalah sebenarnya membawa kematian. The letter killed gitu kan. Hukum ini membunuh, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan inilah bagaimana Injil itu mencoba untuk menjelaskan, ada hukum Allah, ada keadilan Allah, tapi ada juga kasih Allah. Karena Injil ini kan intinya adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Kamu sudah melanggar. Tapi kabar baiknya apa? Ada jalan untuk boleh mendapatkan pemulihan, boleh mendapatkan keselamatan, boleh memperbaiki hubungan dengan Allah. Nah inilah makanya dua-dua ini harus dibawa. Karena kalau hukumnya tidak dibawa, apalah gunanya Injil? Apa yang membuat kita merasa kita memerlukan Injil kalau tidak ada hukum? Tapi pada saat yang sama, kalau kita hanya bersifat legalis, hanya ini begini, tidak ada sukacita, kita juga menjadi sesuatu yang kering. Itulah gunanya Injil. Makanya keduanya hal ini haruslah menjadi bagian daripada bagaimana kita bisa menjelaskan apa sih maksudnya selamat, bahagia di dalam Tuhan itu seperti apa. Yaitu menuruti hukum Allah, tapi pada saat yang sama menyadari bahwa Allah itu adalah kasih yang sanggup untuk menjembatani, memulihkan apa kekurangan ataupun kesalahan yang kita sudah perbuat. Terima kasih Pendeta. Boleh berikan kesimpulan untuk pelajaran kita? Jadi kalau dalam judulnya kan ini dosa, Injil, dan hukum. Ya sebenarnya ini berhubungan gitu ya. Dosa itu adalah keadaan tanpa hukum. Injil ini adalah solusi terhadap bagaimana ketika hukum itu harus diaplikasikan, dan ya hukum sendiri itu adalah sebagai strukturnya. Dan di dalam Alkitab ini sebenarnya hubungannya itu jelas, dan kadang-kadang yang sulitnya adalah bagi manusia ketika kita mencoba untuk mengaplikasinya. Tapi kita sudah lihat di dalam pelajaran dari Samson, pelajaran tentang hukum lah, bagaimana kita bisa menggunakan hukum ini dengan baik, hubungannya dengan hukum dengan Injil. Kita bisa melihat bahwa semuanya itu bekerja untuk memberikan satu keteraturan, dan juga cara bagaimana supaya hidup ini bisa baik, berbahagia. Dan ya tambahannya Injilnya itu adalah bisa sebagai catch all-nya gitu loh. Kalau ada yang terjadi apa? Inilah diskresi Allah supaya boleh tetap membuat orang yang tadinya seharusnya mati karena dia melanggar hukum, tapi masih boleh beroleh keselamatan. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih Pendeta, terima kasih Kak Nova dan juga Olga, kita sudah berdiskusi bersama. Dan teman-teman,
memang waktu saja yang membatasi, tapi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan sehubungan dengan pelajaran kita di pekan ini, silahkan saja tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Leroy Pakpahan. Terima kasih Pendeta sudah menyempatkan waktu untuk dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertanyaan pertama Pendeta datang dari Bapak Manalu Washington. Pertanyaannya seperti ini, saya pernah berdoa tetapi merasa doanya tidak terkabul. Dan saya coba tidak berdoa tapi apa yang saya harapkan terkabul. Pertanyaannya, kenapa begitu? Wonderful. Dan itu sangat manusiawi ya. Tapi bolehkah kita jawab dengan begini? Oh dijawab, jadi dijawab ya, diberikan ketika nggak berdoa. Udah, kalau begitu Pak Washington Manalu nggak usah berdoa saja. Ya nggak mungkin kan kita bilang begitu. Karena begini, kita juga tahu bahwa banyak tokoh Alkitab juga pernah bergumul ya dalam doa atau dengan cara yang sama. Tapi tolong diingat bahwa Bapa Surgawi kepada siapa kita berdoa itu bukanlah mesin otomatis atau ATM doa. Ya bukan. Dalam rumusnya ini doa itu bukan saya berdoa sama dengan pasti langsung dijawab. Nggak begitu ya. Nah di dalam 1 Yohanes 5:14 contohnya. Coba dibacakan itu. Ini menarik sekali ya. Ada nasihat ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kata kuncinya menurut kehendaknya ya. Jadi melihat kepada diri kita itu terkadang kita meminta sesuatu yang belum waktunya lah, bukan yang terbaik, atau Tuhan justru sedang membentuk karakter kita. Jadi bukan fokus pada permohonan kita itu, tapi Tuhan sedang melihat, nih, aku mau memperbaiki hubungan saya dengan dia, kan begitu. Nah selain itu, kebenaran sejati yang menegaskan bahwa Allah tetap bekerja, bahwa bahkan ketika kita tidak berdoa. Jadi jangan seolah-olah kita merasa bahwa doa kita itu menggerakkan Tuhan. Allah terus bergerak ya. Nah contohnya dalam pernyataan Yesus menegaskan ya dalam Matius 5:45 itu apa disebut itu? Luar biasa itu kata-katanya ya. Oke, Matius 5 ayat 45. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Nah sekarang, emang pernah minta hujan? Tapi hujan turun. Pernah minta matahari? Tolong Tuhan besok matahari terbit. Kecuali lagi bencana ya. Ya matahari begitu terbit begitu ya. Tapi itu perkaranya Tuhan buat ya. Jadi kadang tanpa doa pun seorang menerima sesuatu. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Dan itu alamiahnya ya. Ada hukum sebab akibat alami. Atau Tuhan sedang menarik hati orang itu kembali kepadanya. Namun itu tidak berarti doa tidak penting. Justru ketika saya meminta enggak dapat-dapat, enggak berdoa datang. Bukan begitu ya. Karena yang terutama kita harus ketahui bahwa doa bukan untuk mengubah Tuhan, mengubah Allah. Tetapi untuk mengubah hati kita lah, untuk mendekatkan kita kepadanya, dan membuat kita hidup bergantung padanya. Nah di dalam pelajaran sekolah sahabat ini saya kutip ya. Ada kutipan di situ dari buku Steps to Christ ya. Prayer does not bring God down to us, but bring us up to Him. Jadi kita berdoa sebenarnya bukan mau bawa Tuhan ke sini ya, ke kita. Ya dia perhatikan kita tentu saja, tapi justru membawa kita kepadanya. Nah tambahan lagi, kadang jawaban Bapa Surgawi adalah ya tunggu tidak. Atau aku punya yang lebih baik. Jangan-jangan Pak Washington Manalu, waktu selama ini kita berdoa memintakan, lalu kita stop berdoa. Sebenarnya itu jawabannya bukan jawaban ke waktu kita nggak berdoa. Tapi ternyata itu adalah jawaban terhadap apa yang kita minta sebelumnya. Kan bisa. Karena Tuhan lihat, ini waktunya saya memberikan jawaban. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Maidin Lakuman. Shalom, ada pertanyaanku. Elia baru saja mengalahkan Baal-Baal. Namun dia merasa takut. Apa yang menyebabkan dia takut? Apakah dia meragukan kuasa Tuhan?
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa. Nah, ini pertanyaan dari Saudara Maidin ya. Laku, men. Saudara laku, men ya. Jadi, tolong diingat bahwa Nabi itu juga kan manusia. Ada ayatnya loh. Yakobus pasal 5 ayat 17 itu mengenai Elia yang kita Oke. omongin itu ya. Yakobus 5 5 ayat ayat 17. yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, jadi manusia yang biasa ini yaitu Elia sang nabi, dia bisa bilang, jangan turun hujan. Nggak turun hujan. Ini orang biasa juga katakan, hujan, hujan. Sementara ada banyak nabi, ya nabi palsu ya, minta doa segala macam, nggak turun-turun hujan. Tapi hanya ketika dibilang, hujan turun. Turun hujan, kan begitu. Manusia biasa, ya. Lalu, Saudara Maidin Lakuman tadi bertanya, mengapa Nabi Elia merasakan ketakutan? Nah, mungkin ini kita bikin approach, karena ada datanya di dalam Alkitab tentang urusan-urusan psikologi kan, urusan ilmu jiwa, kejiwaan seseorang. Karena pertama-tama mungkin kita boleh mengkaji secara jawaban psikologis ya, bahwa setelah persembunyiannya, saya suka mundur lebih ke belakang. Jadi bukan hanya sekedar kemenangan yang luar biasa, tapi ingat, sebelum kemenangan itu, ingat, Elia itu bersembunyi. Karena Tuhan suruh di sungai Kerit lah, lalu pergi ke Janda Sarfat lah, begitu ya. Dia sembunyi. Lalu kemudian dalam keheningan itu, tiba-tiba dia diminta lagi untuk tampil ke depan. Dan berhadapan dengan banyak orang. Lalu kemenangan itu darah. Kemenangan darah kan, karena apa? Dia potong berapa orang gitu. Dipotong. Ya luar biasa ya. Nah, itulah sebabnya kita bisa pahami bahwa sama seperti kita, Elia itu mengalami apa yang disebut namanya dengan tekanan mental. Perubahan drastis kan. Tadi sepi, tiba-tiba ada kemenangan. Tiba-tiba dia ancam dan segala macam. Dia mengalami ketegangan emosi. Ada mungkin masalah rohani barangkali. Karena saudara-saudara, kesuksesan bahkan dalam pelayanan seringkali membuat kita menjadi exhausted secara rohani. Begitu. Jadi hati-hati ketika kita lagi sukses dalam KKR contohnya begitu ya. Ambil waktu untuk bersama dengan Tuhan. Karena jangan terlalu banyak itu dapat entertainment ya. Bahaya juga kadang-kadang ya. Karena apa? Karena kita lagi exhausted. Kita memberikan pekabaran rohani begitu ya. Kita perlu isi lagi bahan bakar dengan bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan ada juga kelelahan fisik ya. Nah, pelajaran sekolah sahabat juga menegaskan begini. Dalam keadaan lelah, ketakutan akan kematian, dalam keadaan lelah, ketakutan akan kematian mengalahkan imannya. Ada catatan begitu. Jadi artinya masalah Elia bukan terutama karena dia tidak percaya Tuhan. Ada. Bukan, dia tahu. Makanya dia lari. Larinya itu sebenarnya mau ketemu dengan Tuhan. Ya toh? Tetapi karena sang nabi ini lelah. Dia merasa sendirian. Dia merasa tertekan. Dan tentu saja dia terfokus pada Isabel. Ya, yang luar biasa ini. Jadi orang rohani pun bisa mengalami down. Itulah sebabnya kita yang rohani, ketika ada kesuksesan dalam pelayanan, jangan lupa kembali kepada Tuhan. Karena dia sumber kita ya. Nah, Elia juga berkata, ya cukuplah itu. Katanya, sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Bayangkan, ini kan ada paradoks ya, ada ironi. Dia lari ketakutan katanya. Ketakutan karena apa? Mau diambil nyawanya. Lalu dia bilang, Tuhan ambil nyawaku. Itu apa maksudnya ya? Berarti dia bukan masalah takut hidupnya selesai, bukan. Tapi dia nggak mau diambil sama orang yang jahat. Sama seperti ingat Raja Saul. Dia minta, aku udah lelah sekarang. Tapi aku nggak mau orang tak bersunat itu bunuh saya. Bunuh aku katanya. Atau Yunus misalnya. Pada waktu tapi Yunus ketakutan. Padahal di dalam cerita Yunus nggak ada ketakutan si Yunus. Karena justru dia bilang, begini itu karena ini goncang ini kapal ini karena saya. Udah lemparkan saya kemana? Karena bagi dia ngapain saya pergi ke sana? Ini orang nggak benar ya. Jadi dia tidak nyaman rasanya Tuhan akan berbaik hati sama mereka. Itu sebabnya diingatkannya. Itu kan udah aku bilang dari awal Tuhan. Engkau itu maha pengasih. Jadi kalau orang bertobat kau akan ampuni. Padahal ini jahat kali orang kan begitu. Nah Elia begitu. Nah jadi agak berbeda konsepnya dengan orang yang ketakutan kabur begitu. Karena apa? Justru si Elia ini katakan, aku bukan masalah nyawaku diambil. Enggak. Itulah sebabnya dia katakan ambil nyawaku Tuhan. Ambil. Karena aku nggak lebih baik daripada bapakku, leluhurku kan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Luar biasa, semoga ini dapat
memberikan jawaban yang memuaskan ya buat teman-teman yang bertanya, dan juga kekuatan pengharapan bagi kita semua yang mendengarkan. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita akan berdoa dipimpin oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya diskusi yang sudah boleh kami lakukan di tempat ini boleh dapat berguna, boleh membuat kami boleh memahami bagaimanakah hubungan antara dosa, Injil, dan hukum. Itu boleh menguatkan kami, boleh memberikan kepada kami pemahaman yang lebih dalam akan siapakah Allah yang kami sembah ini, Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian daripada kami semua, begitu dengan pemirsa dimanapun dan kawanpun yang menyaksikan. Menjadi rumah harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, terima kasih Kak Nova, terima kasih Olga. Kita sudah berdiskusi dan kiranya kita menyadari betapa dosa merupakan satu penghalang di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan kita dengan sukacita mengikuti karakter Allah, yaitu hukumnya. Dan kalaupun kita jatuh di dalam perjalanan iman kita memiliki kabar baik, yaitu Injil Yesus yang menyelamatkan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.